Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pasukan Muslim dikirim menuju wilayah Romawi. Dalam salah satu pertempuran, seorang sahabat Nabi SAW yang gagah berani tertangkap. Namanya Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi. Ia dibawa ke hadapan Kaisar Romawi, penguasa terbesar di zamannya. Kaisar kagum dengan keberanian Abdullah, lalu berkata, "Masuklah ke agamaku, aku akan beri engkau harta, pangkat dan jabatan." Abdullah menjawab tegas, "Demi Allah, kalaupun kau beri aku seluruh kekayaan dunia, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW." Kaisar murka. Ia memerintahkan Abdullah dipenjara, disiksa, dan dibiarkan kelaparan. Namun imannya tetap teguh. Lalu Kaisar menguji lagi. Seorang wanita cantik dikirim ke dalam sel untuk menggoda. Wanita itu keluar sambil berkata, "Demi Tuhan, aku masuk menemui manusia, tapi keluar dari hadapan seorang malaikat." Kaisar makin marah. Ia menyiapkan bejana besar berisi minyak mendidih. Di hadapan Abdullah, seorang tawanan Muslim dilempar ke dalamnya. Tubuhnya hancur seketika. Kaisar berkata, "Kalau kau tak tunduk, kau yang berikutnya." Abdullah menangis. Kaisar mengira ia takut mati. Namun Abdullah berkata, "Aku menangis bukan karena takut mati, tapi karena aku hanya punya satu nyawa. Padahal aku ingin 1000 jiwa, agar semuanya bisa aku korbankan di jalan Allah." Kaisar terdiam, hatinya luluh. Lalu ia berkata, "Kalau begitu, cium tanganku, dan aku akan bebaskan kau." Abdullah menjawab, "Jika aku mencium tanganmu, bebaskan seluruh tawanan Muslim." Kaisar setuju. Maka Abdullah mencium tangan Kaisar demi menyelamatkan saudara-saudaranya. Saat kembali ke Madinah, Umar bin Khattab memeluknya dan berkata, "Sepantasnya setiap Muslim mencium tangan Abdullah bin Hudhafah, karena ia mencium tangan musuh demi membebaskan umat." Kisah istri Nabi Nuh alaihi salam. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah tak kenal lelah kepada kaumnya. Namun karena watak umat beliau yang sangat bebal, beliau pun hanya memiliki sedikit pengikut. Selama 950 tahun ini pula, keadaan rumah tangga Nabi Nuh tidak stabil. Terlebih lagi, Nabi Nuh hidup jauh dari kemewahan dan penuh dengan kesederhanaan. Atau bahkan bisa dibilang hidup miskin. Harta yang dimiliki Nabi Nuh habis digunakan untuk berdakwah di jalan Allah dan membantu orang-orang miskin. Beliau juga tidak mengharap apapun dari dakwah yang disebarkannya, sehingga tidak mungkin bagi beliau untuk mendapat penghasilan dari jihadnya itu. Kondisi ekonomi yang tidak stabil inilah yang kemudian memicu istri Nabi Nuh untuk berkhianat kepada beliau. Konon disebutkan bahwa pada saat rumah tangga yang tidak stabil, itulah datang seorang nenek hendak menyogok istri Nabi Nuh. Nenek itu membawa setumpuk uang kepada istri Nabi Nuh dengan syarat dia bersedia menjadi mata-mata pemuka kaum Nabi Nuh. Ternyata nenek tadi adalah setan yang menyamar menjadi manusia. Istri Nabi Nuh yang durhaka ini tentu menerima dengan senang hati tawaran tersebut. Akhirnya ia pun menjadi pengkhianat yang melaporkan setiap aktivitas dakwah Nabi Nuh kepada si nenek dan orang-orang kafir. Terlebih lagi, istri Nabi Nuh juga berhasil mempengaruhi dan mendidik anaknya yang bernama Kan'an untuk juga turut durhaka kepada ayahnya dan mengikuti setiap perintahnya. Usahanya untuk mengkafirkan anaknya yang lain, Sem, Ham, dan Yafits, gagal ia lakukan. Anak yang lain tetap berada di jalan Allah. Akhirnya, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang durhaka kepadanya pun terjadi. Banjir besar pun datang, seluruh bumi dipenuhi oleh air yang muncul dari permukaan bumi dan dari langit. Banjir besar yang sangat dahsyat pun tidak terelakkan. Saat itulah istri Nabi Nuh yang durhaka bersama anaknya, Kan'an, turut ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang kafir lainnya. Nabi Nuh alaihissalam sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengajak anak dan istrinya tersebut untuk naik ke atas kapal. Namun mereka tetap durhaka dan tidak mau mendengar beliau bahkan sampai akhir hayatnya.